Jerawat aku kelihatan banget. Mbak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman online semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Sekarang di Jepang ini lagi musim gugur guys. Jadi sekarang udah masuk pertengahan bulan September. Cuacanya udah mulai sejuk-sejuk gitu. Bunga-bunga udah mulai berganti warna. Dari yang hijau sekarang udah kemerah-merahan. Bagian daun juga mulai berguguran. Jadi tandanya udah masuk musim gugur. Oke guys, hari ini aku bakal berbagi informasi pengalaman aku melakukan vaksin di Jepang sebanyak 2 kali. Jadi perlu diinformasikan juga nih teman-teman, kalau vaksin ini adalah program pemerintah juga untuk bisa mengurangi penyebaran virus corona dari tahun 2020 ini ya sampai tahun 2021 sekarang ini masih terus menyebar di mana-mana. Sehingga dengan vaksin ini salah satu bentuk ikhtiar pemerintah untuk mencegah dan mengurangi penyebaran virus corona. Pada bulan Juni tahun 2021 ini saya dapat undangan gitu. Nah, undangan ini yang berisi adalah untuk melakukan vaksin gitu. Tapi prosedurnya seperti apa? Nah, yang pertama adalah kita itu diberikan amplop. Diberi amplop ini. Amplop ini yang berisinya adalah ada 5 lembar yang di dalamnya. Yang pertama aku kasih tahu dulu. Ini adalah undangan untuk melakukan vaksin. Tapi undangan ini pun sebenarnya tidak wajib bagi semua warga Jepang atau warga negara asing yang tinggal di Jepang ya. Maksudnya nggak wajib itu kenapa? Jadi pemerintah Jepang ini memberikan kesempatan bagi yang ingin melakukan vaksin gitu. Tapi tidak dipaksa wajib ya gitu. Jadi siapapun boleh vaksin, yang tidak mau tidak apa-apa gitu. Jadi ini hanya memberikan undangan ini kepada semua warganya. Nah, karena saya dan suami saya pun pengen divaksin karena bentuk ikhtiar kita supaya ya mudah-mudahan aja kita terhindar dari virus COVID gitu kan. Jadi undangan ini kita daftarkan untuk melakukan schedule kapan kita bisa vaksin. Nah, jadi lembar yang pertama ini adalah penting banget untuk bisa kita ngecek data kita dan kita bisa memilih tanggal berapa kita akan divaksin dan di rumah sakit mana yang tersedia vaksin tersebut gitu. Contohnya seperti ini. Aku dapat undangan di bulan Juni 2021. Nah, di sini ada barcode dan barcode ini bisa dicek pakai handphone kita masing-masing ya gitu. Nanti dicek. Kemudian di sana kita disuruh diarahkan untuk mengisi tanggal berapa kita akan melakukan vaksinnya dan di mana kita akan melakukan vaksin gitu. Jadi di sana milih. Nah, kebetulan waktu itu aku tersedia vaksin itu pada tanggal 26 Juli tahun 2021 di Yamato Bioin. Jadi di rumah sakit Yamato. Ternyata setelah melihat beberapa tanggal yang sebelum-sebelumnya dan setelahnya, yaitu penuh ya di beberapa klinik dan beberapa rumah sakit itu ketersediaan vaksinnya itu sudah memenuhi kuota gitu. Jadi nggak bisa dan alhamdulillah banget aku dapat di tanggal 26 Juli tahun 2021. Nah, akhirnya aku vaksin lah di sana gitu. Tapi teman-teman, sebelum kita melakukan vaksin, ada lembarnya udah ada di saya ya, udah diserahkan di rumah sakitnya bahwa di sana kita harus mengisi terlebih dahulu riwayat penyakit atau di sana ada beberapa pertanyaan yang memang harus diisi. Misalkan apakah kamu sedang mengkonsumsi obat atau tidak gitu, apakah kamu memiliki riwayat penyakit gitu, apakah Anda sedang dalam keadaan hamil atau sebagainya gitu. Jadi diisi, kemudian setelah diisi nanti dicek oleh dokter. Sebelum kita melakukan vaksin di rumah sakitnya itu dilakukan pengecekan oleh dokter, dilihat kembali kemudian ditanda tangan. Jadi kalau sudah ada persetujuan dari dokter, maka kita bisa melakukan vaksin. Jadi aku berhasil vaksin yang pertama pada tanggal 26 Juli 2021. Nah, setelah vaksin yang pertama itu efek sampingnya apa sih gitu kan? Alhamdulillah banget waktu vaksin yang pertama ini aku nggak ngalamin efek yang terlalu berat gitu. Jadi pada hari
itu divaksin ya alhamdulillahnya nggak ngerasain pegel, nggak ada demam, dan nggak ngerasain apa-apa gitu, segar bugar aja. Tapi di hari berikutnya yang kerasanya ya ini cukup pegel gitu, jadi pegal di bagian kiri ya, karena aku di tangan kiri disuntiknya, itu kerasa pegalnya itu pegel banget, kayak habis apa ya, kayak habis ketabrak besi gitu, kayak habis ketiban besi gitu. Tapi itu nggak lama, itu cuman beberapa hari ya, mungkin 3 harian lah yang paling apa namanya ngerasa sakit banget gitu. Nah itu selesai di vaksin pertama. Nah di vaksin yang kedua itu selang 20 hari kemudian, dari tanggal 26 Juli 2021, 20 hari kemudian itu jatuh di tanggal 16 Agustus 2021. Nah, pada tanggal 16 Agustus itu adalah vaksin yang kedua. Nah, di situ juga sama prosedurnya seperti di vaksin pertama, ada pengisian gitu kan, mengisi riwayat penyakit, kondisi kita hari itu juga sedang baik atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya punya riwayat penyakit ataupun lagi kondisi badannya kurang sehat, belum bisa divaksin teman-teman gitu. Dan alhamdulillahnya pada tanggal 16 Agustus 2021 aku juga bisa melewati vaksin yang kedua. Tapi teman-teman, di vaksin yang kedua ini ada yang berbeda efek sampingnya. Jadi yang efek samping yang kedua ini kayaknya tuh kerasa suntikannya itu lebih sakit. Menurut saya ya, nggak tahu kalau orang lain beda-beda gitu. Tapi kalau menurut saya itu sakit dan langsung kerasa pegal gitu, langsung kerasa pegal. Dan keesokan harinya badan aku itu demam sampai 38,6, demam terus pegalnya tuh karena tangan kiri yang pegal susah gerak, jadi semua badan itu ikut kerasa pegal-pegal gitu. Dan alhamdulillahnya aku minum paracetamol langsung sembuh esokan harinya, dan alhamdulillah bisa sehat kembali gitu. Nah teman-teman, vaksin apa sih yang aku pakai gitu? Jadi aku ini pakai vaksin Pfizer ya. Memang di dalam pilihan pada saat kita memilih waktu dan dimana kita akan vaksin, di situ juga ada pilihan mau pakai vaksin yang mana. Di situ ada dua, yaitu Pfizer dan Moderna. Nah aku pilih yang Pfizer gitu teman-teman. Nah setiap daerah juga ternyata di Jepang, kan saya berada di kota Hikari, provinsi Yamaguchi. Mungkin di beberapa provinsi lain juga pakai jenis vaksinnya yang berbeda-beda gitu teman-teman. Kemarin sempat ada berita kan kalau di Jepang ini sempat heboh karena di salah satu vaksin Moderna itu di dalamnya ditemukan benda asing, yaitu stainless steel kayaknya gitu ya. Jadi katanya ditemukan itu, dan akhirnya pemerintah Jepang memberhentikan penggunaan vaksin jenis Moderna, dan Moderna yang berasal dari Spanyol gitu. Nah itu dia guys pengalaman aku vaksin di Jepang. Dengar-dengar juga nanti bakal ada vaksin yang ketiga, yaitu vaksin booster setelah 6 bulan dari vaksin yang kedua. Tapi aku nggak tahu ya, karena belum ada undangannya, dan apakah itu juga harus kita lakukan atau gimana, aku nggak tahu gitu. Vaksin di Jepang juga ini gratis ya teman-teman, tidak dipungut biaya sepeser pun gitu. Meskipun kita udah divaksin, jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan ya, karena kita nggak tahu nih virusnya ada di mana dan tersebar ke siapa aja, kita nggak tahu. Dan tetap menjaga kesehatan kita, selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada, karena siapa yang mau ya pandemi terulang kembali. Mudah-mudahan memang dengan program vaksin ini kita semua bisa terhindar dari virus corona. Oke guys, itu aja video yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Setiap orang itu beda-beda ya guys, nerima vaksin ke tubuhnya itu efek sampingnya itu berbeda-beda. Jadi ini adalah hanya pengalaman aku aja. Mudah-mudahan juga teman-teman sih yang belum vaksin jangan pernah takut vaksin ya. Dicoba untuk vaksin, dan kalau demam jangan panik, karena memang itu adalah imun kita itu lagi beradaptasi gitu sama vaksin itu, sehingga tubuh kita nanti akan lebih kebal lagi ketika melawan virus gitu. Oke guys, terima kasih ya yang udah nonton sampai akhir ini. Mohon maaf banget nih kalau penjelasannya masih kurang lengkap gitu ya, masih kurang jelas. Mohon maaf banget, teman-teman bisa komen di bawah, dan selanjutnya kalau pengen next videonya pengennya tema apa sih, teman-teman bisa bantu ya. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Bye, assalamualaikum.